Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dosen keperawatan di salah satu universitas di Lampung. Dan di video yang pertama kali ini saya akan membahas tentang uji kompetensi. Sebelum kita bahas tentang soal-soal yang akan keluar di uji kompetensi, saya akan kasih tahu dulu kepada teman-teman apa saja konten dari soal-soal uji kompetensi tersebut. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa uji kompetensi ini terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan oleh teman-teman selama 180 menit. Jadi artinya 1 menit 1 soal. Ya, dan soal-soal ini terdiri dari beberapa bidang keilmuan, yaitu KMD, KGD, maternitas, manajemen anak, gerontik. Dimana soal KMB di sini soal yang paling banyak keluar, yaitu sekitar 45 sampai 66 soal. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menjawab benar 60%, minimal 60% soal KMB, kemungkinan teman-teman akan lolos uji kompetensi. Nah, nanti kita akan lihat soal-soalnya seperti apa. Dan di sini jenis soalnya tentunya itu mengenai tentang asuhan keperawatan ya. Jadi itu yang terdiri dari pengkajian. Pengkajian ini salah satu jenis soal yang paling sering keluar ya. Nanti kita akan lihat bagaimana jenis soal pengkajian, kemudian diagnosis, intervensi, evaluasi, dan sisanya nanti ada PNKES, kemudian legal etik. Dan soal-soal ini juga nanti ada soal-soal yang hafalan, kemudian analisis. Seperti soal-soal legal etik yang teman-teman memang harus hafal, atau nanti misalnya ada soal tentang luka bakar, luas luka bakar. Oke, kita menuju ke soal yang pertama. Jadi soal yang pertama, ini soal yang sering muncul juga di uji kompetensi, yaitu cara menghitung GCS ya. Ini juga soal hafalan. Jadi harapannya teman-teman sudah mulai mereview lagi tentang nilai-nilai GCS ya. Kita akan lihat soalnya. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita cuma 1 menit dalam satu soal, kalau tips dari saya, teman-teman bisa baca dulu pertanyaan soalnya, perintahnya apa, baru nanti teman-teman bisa baca paragraf soalnya. Oke, baik. Sekarang kita akan baca ya. Seorang laki-laki usia 65 tahun dirawat di ruang neurologi dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian, klien membuka mata dengan rangsang nyeri, kedua lengan tampak fleksi abnormal dan suara mengerang. Pupil anisokor kanan dan refleks cahaya lambat. Berapakah nilai GCS pada kasus tersebut? Nah, ini adalah soal hafalan ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu berapa nilai untuk S ya. Ada E, V, dan M. Jadi kemudian kalau dilihat dari soal ini, pasien membuka mata dengan rangsang nyeri. Jadi untuk E atau mata itu dia nilai tertingginya adalah 4. Kemudian untuk motorik nilai tertingginya 6 dan verbal nilai tertingginya 5. Silahkan nanti teman-teman review ya. Membuka mata dengan rangsang nyeri berarti itu poinnya 2. Kemudian lengan tampak fleksi abnormal, di sini motoriknya 3, berarti sudah 5 ya. Kemudian suara mengerang ini 2 ya. Jadi tadi total 3, 2, dan 2. Jadi 7 ya. Jadi teman-teman di sini jawaban yang benar adalah C, yaitu nilainya 7. Ya, kemudian kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini juga soal hafalan yang sering muncul. Di sini ada soal tentang luka bakar. Kita baca ya. Seorang perempuan berusia 34 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar derajat 2. Pasien mengeluh nyeri dan haus. Hasil pengkajian, terdapat luka bakar di daerah dada, tangan kanan, dan paha kanan. Berapakah persentase luka bakar pada kasus tersebut? Nah, ini juga hafalan ya, berdasarkan rule of 9. Jadi tipsnya adalah teman-teman nggak perlu bingung. Jadi semua luas luka bakar itu adalah 9 ya, kecuali di daerah kemaluan. Jadi kita lihat di sini di daerah dada berarti 9,
Kemudian tangan kanan 9, jadi 9, 9, 18, dan paha kanan 9, jadi total 27% ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung berapa persen, karena semua luas luka bakar itu 9 kecuali di daerah perineum atau kemaluan. Oke, baik, selanjutnya soal ketiga. Nah, ini contoh soal diagnosis, menentukan diagnosis keperawatan. Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan TB paru. Hasil pengkajian, keluhan sesak napas, terdapat retraksi dinding dada dan batuk. Tekanan darah 130/80, nadi 100, frekuensi nafas 27, suhu 38, dan di sini juga ada nilai AGD ya, analisa gas darah. Nah, kalau dilihat di sini gangguannya di respirasi. Nah, jadi kemungkinan jawaban itu ada di jawaban kerusakan pertukaran gas, ketidakefektifan pola nafas, dan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Sekarang kita lihat ya, yang paling tepat itu yang mana? Oke. Jadi kita lihat dulu di sini ada nilai analisa gas darah ya. Nah, ini juga teman-teman perlu ketahui nilai normal dan tidak normalnya dulu. Ya, kalau di sini dilihat, di sini ada nilai pH-nya 7,47 dan normalnya harusnya 7,38 sampai dengan 7,42. Berarti di sini sudah tidak normal ya. Kemudian kita lihat yang kedua, nilai PaCO2-nya yaitu 32, di mana nilai normalnya itu 38 sampai 42, dan PaO2-nya 90 mm air raksa yang harusnya 75 sampai 100, dan SaO2-nya 92% yang harusnya 94 sampai 100. Jadi kalau dilihat di analisa gas darah ini ada ketidaknormalan. Jadi teman-teman bisa langsung pilih. Kalau misalnya ada data nilai analisa gas darah tidak normal, itu berarti ada gangguan di alveoli ya, yang berarti teman-teman bisa pilih gangguan kerusakan pertukaran gas, yaitu yang C. Kenapa tidak ketidakefektifan pola nafas dan ketidakefektifan bersihan jalan nafas? Ya, kalau memang dia sesak dan ada retraksi dinding dada, tetapi di sini ada data yang paling menunjang yaitu AGD ya. Kenapa tidak bersihan? Karena di sini tidak ada data yang menunjang, walaupun dia batuk, tetapi di sini tidak tahu ya bahwa batuknya berdahak atau tidak, ada sputum atau tidak. Jadi yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal tentang intervensi keperawatan. Kita baca soalnya. Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis meningitis. Hasil pengkajian, pasien mengalami penurunan kesadaran, kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Pasien tampak lemas, tekanan darah 150/90, nadi 88, nafas 20 kali per menit, dan suhu 36,7 Celcius. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kita lihat di sini cluenya ya. Kalau dilihat di sini masalahnya adalah pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan dan pasien tampak lemas. Berarti di sini masalahnya adalah di integritas kulit ya. Jadi intervensi yang paling tepat itu untuk masalah kasus di atas itu mobilisasi setiap 2 jam. Karena pada pasiennya kan memang di sini dia mengalami penurunan kesadaran ya, dan sudah ada kemerahan di penonjolan tulang yang berarti dia tidak bisa mobilisasi. Ya, jadi kita mencegah adanya dekubitus, yaitu mobilisasi setiap 2 jam. Jadi yang paling tepat adalah C. Begitu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada contoh soal Pencast. Kita baca. Seorang perempuan usia 56 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis DM. Hasil pengkajian,
Sensasi pada telapak kaki berkurang, luka lecet pada kaki, terdapat kalus, dan penurunan refleks sensorik pada kaki. Pasien terkadang suka minum minuman manis dan jarang berolahraga. Memang di sini kalau kita lihat ya, ada beberapa yang mengecoh. Jadi kita cari yang paling tepat, clue yang paling banyak itu mengarahnya kemana. Jadi kalau kita lihat di sini masalahnya adalah di perawatan kaki, karena clue-nya yang paling banyak adalah sensasi pada telapak kaki berkurang, ada luka lecet pada kaki, terdapat kalus, dan penurunan refleks sensorik. Yang diharapkan nanti si pasien ini bisa melakukan perawatan dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, memberikan edukasi tentang perawatan kaki. Ya, karena di sini clue yang paling banyak adalah mengarah tentang edukasi perawatan kaki, begitu. Jadi, nah ini juga salah satu tips ya, kalau teman-teman membaca soal, coba cari yang mana clue-nya paling banyak. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini contoh soal tentang evaluasi. Oke. Seorang perempuan usia 34 tahun dirawat dengan asma bronkial. Dengan hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak, batuk produktif dengan dahak kental, dan pasien tampak lemas. Tekanan darah 110/80, nadi 88, nafas 26 kali per menit, dan suhu 37,5. Saat diauskultasi terdengar wheezing dan bronchi. Kemudian saturasi oksigennya 93%. Nah, perawat telah memberikan terapi nebulizer Ventolin. Nah, di sini clue-nya adalah ini perawat telah memberikan terapi nebulizer Ventolin, dan di sini terdengar suara wheezing dan bronchi ya. Jadi manakah evaluasi yang paling tepat setelah dilakukan tindakan tersebut? Jadi di sini memang harus benar-benar dianalisis ya, karena memang beberapa jawaban ini mengecoh. Oke, kita lihat apakah A, suara nafas, B, kemampuan batuk, C, kenyamanan pasien, D, nilai saturasi oksigen, dan E, jumlah dan karakteristik sputum. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A, suara nafas. Kenapa? Karena di sini kita lihat, di sini terdengar suara wheezing dan bronchi, ya. Setelah diberikan terapi nebulizer dan Ventolin, kita evaluasi lagi bagaimana suara nafasnya. Kenapa tidak kemampuan batuk? Jadi ini kurang tepat ya, kemampuan batuknya. Kemudian kenyamanan pasien juga ini juga terlalu jauh untuk dievaluasi. Nilai saturasi oksigen juga kurang tepat, dan jumlah dan karakteristik sputum juga kurang tepat. Jadi di sini clue-nya tadi ada auskultasi ya, terdengar suara wheezing dan bronchi. Oke, baik, kita menuju ke soal selanjutnya. Ini soal tentang legal etik. Kita baca soalnya. Pasien laki-laki usia 80 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung grade 4. Pasien menyatakan telah siap meninggal dan lebih berbahagia bertemu dengan Tuhannya, dan menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Kemudian kondisi pasien semakin menurun, kesadaran sopor, koma, dan mengalami henti jantung. Perawat tetap melakukan RJP. Pertanyaannya, manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus tersebut? Oke, A, justice, B, fidelity, C, autonomy, D, beneficence, dan E, non-maleficent. Nah, ini adalah soal yang sering muncul di uji kompetensi, dan ini soal hafalan. Jadi harapannya teman-teman mulai membuka buku lagi, definisi dari tiap-tiap prinsip etik legal. Nah, kalau dilihat di sini, clue-nya adalah klien telah siap meninggal dan lebih berbahagia bertemu dengan Tuhannya, dan menolak untuk dilakukan tindakan apapun. Kita lihat di sini A, justice. Justice ini dia adil, artinya tidak membeda-bedakan, yang di sini tidak sesuai dengan soal di atas. Kemudian fidelity ini dia tepat janji. Kemudian autonomy. Nah, autonomy ini kebebasan ya. Pasien berhak bebas memilih
tindakan apapun, kemudian memilih, contohnya memilih dokter gitu ya. Kemudian D, beneficient. Beneficient itu artinya melakukan hal yang baik, dan non maleficence ini dia menghindari dari cedera atau hal yang tidak baik. Oke, kalau dilihat di sini yang paling tepat adalah prinsipnya otonomi, yaitu bebas, pasien bebas memilih. Di sini pasien tidak ingin dilakukan tindakan apapun, berarti itu adalah hak pasien untuk dia bebas tidak ingin dilakukan tindakan apapun termasuk RJP. Jadi di sini prinsip yang dilanggar oleh perawat itu adalah prinsip otonomi. Nah, ini adalah soal terakhir. Seorang perempuan usia 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan demam tinggi. Hasil pengkajian mukosa kering, terdapat PTQ, badan lemas, dan gusi berdarah. Hasil labnya trombosit 44.000, leukosit 3.800, dan urin 200 cc per 8 jam. Pasien mendapat cairan infus RL 2.500 ml per hari. Pertanyaannya, berapakah jumlah tetesan infus pada pasien tersebut? Nah, di sini juga yang teman-teman harus pahami adalah bagaimana cara menghitung tetesan infus. Kalau dilihat dari soal ini, pasien ini diduga DBD. Jadi memang di sini yang harus teman-teman terserah mau bagaimana menghitungnya. Yang jelas hafal ini kalau dilihat dewasa ya, faktor tetes. Jadi kalau dilihat rumusnya adalah jumlah cairan dikali faktor tetes dibagi waktu per menit. Jadi di sini jumlah cairannya 2.500, faktor tetesnya 20, jadi dikali 20 dan dibagi 24 kali 60 menit. Nah, setelah itu ketemu faktor jumlah tetesan infusnya kurang lebih 35 tetes per menit ya. Nah, ini juga soal yang sering muncul di uji kompetensi. Jadi terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Kalau misalnya teman-teman masih kurang paham atau mau membahas soal-soal yang mana yang kurang jelas, ataukah tentang legal etik, diagnosis, atau tentang pendidikan kesehatan, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.